Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, aku doakan kalian sejahtera selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pemirsa YouTube, berjumpa lagi bersama kami channel Aliansi Pembuka Hati. Seperti biasa kami akan senantiasa selalu berbagi kepada pemirsa YouTube, saling ingat mengingatkan, saling paham memahami, saling doa mendoakan. Tapi sebelum kami berbagi kepada pemirsa YouTube, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini di hari Jumat ini kita semua masih senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, yaitu hakikatnya masih diberi kehidupan oleh Allah di alam dunia ini. Maka dari itu pemirsa YouTube, marilah kita ucapkan, marilah kita bersyukur bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'asalam senantiasa kita curahkan, kita wasilahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan dasar kita selalu berwasilah kepada beliau, dasar kita selalu mencintai beliau, bisa menjadi suatu jalan sabab musabab perjalanan kita atau kehidupan kita di dunia hingga akhirat, kelak dikenal oleh Rasulullah dan kita diakui oleh Rasulullah, dan kita diberi syafaatul ulma oleh baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Maka dari itu pemirsa YouTube, marilah sholawatnya kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube tentang makna dan arti Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang bisa membaca Bismillah, banyak orang tahu makna dan arti Bismillah, tapi jarang orang yang mau praktek di dalam menjalankan secara ucapan, secara keyakinan, dan praktek di dalam kehidupannya. Jadi di sini pemirsa YouTube, kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube gimana cara yang benar, gimana cara yang di situ kita mengamalkan Bismillah dengan benar. Agar apa pemirsa YouTube? Agar semua amal ibadah kita di sisi Allah, atau semua amal ibadah kita yang kita kerjakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam secara ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam secara arti dan makna dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini sudah banyak diketahui dan ini sudah banyak diketahui oleh orang-orang semuanya. Tapi di sini saya akan berbagi setelah pemirsa YouTube sudah mengetahui tulisannya, bacaannya, atau sudah tahu mengetahui artinya. Di sini saya akan berbagi cara prakteknya dalam kita menerapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi di sini kita tidak cukup hanya membaca atau melihat tulisannya, atau kita tidak cukup dengan artinya pemirsa itu. Tapi di situ harus dijalankan secara praktek dalam kehidupan kita. Jadi bismillah itu bisa digunakan apapun, dan di situ pun amal ibadah tanpa diawali dengan bismillah semua tidak afdol, dan tidak diakhiri alhamdulillah pun tidak afdol. Jadi dengan menggunakan bismillah ini, insya Allah pemirsa YouTube itu akan menemukan apa keberkahan dan kerahmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya akan mengupas dengan menyebut nama Allah, berarti kita harus mengetahui Allah. Tidak kita hanya sebatas kita memanggil namanya, tapi di situ kita tidak melihat orang yang kita panggil. Menurut pemirsa YouTube seperti apa? Jadi menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan menyebut nama Allah berarti kita sudah tahu Allah di mana, Allah bentuk rupanya kita harus tahu. Nah, yang di mana Allah ini meliputi. Allah ini adalah zat yang tidak bisa dipikir dengan akal dan pemikiran kita. Yang di mana Allah ini tidak jauh dari kita. Dan di mana Allah ini dekat dengan kita, perumpamaan dekatnya dengan urat nadi kita ini. Kalau kita itu tahu. Yang di mana Allah itu dengan menyebut nama Allah itu baru kita harus mengetahui. Nah, cara kita untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu dekat dengan kita seperti apa? Kita tata pemirsa itu, pemikiran kita, akal kita, sudut pandang kita, serta hati kita. Kita tujukan, kita arahkan kepada al-dhahir al-batin. Yang dimana al-dhahir adanya diri kita ini, itu jelas bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penataan secara batin, hati kita harus melihat apa pemirsa YouTube? Melihat Allah. Contohnya, kita bisa bergerak itu karena Allah yang menggerakkan. Kita bisa makan itu karena Allah yang memberi. Kita bisa mendapatkan uang, kita bisa bekerja, kita bisa berdagang, kita bisa sehat, kita bisa ibadah, kita bisa sholat. Di situ yang kita lihat itu sudut pandang kita adalah Allah yang menggerakkan. Jangan kita melihat dari hanya sebatas bentuk rupa yang kita lihat. Karena segala sesuatu yang di situ pemirsa itu Allah itu meliputi. Allah secara al-dhahir dan al-batin. Jadi secara al-dhahir kita lihat Allah dengan apa? Dengan indahnya alam semesta ini, dengan adanya dirinya kita ini, kita jadikan suatu iktibar, kita jadikan suatu kemantapan iman, kemantapan keyakinan di dalam hati kita. Agar apa? Bahwa Allah itu ada. Karena banyak terjadi pemirsa itu, kita hanya melihat Allah itu dalam tulisan, tapi kita tidak mau masuk ke dalam tulisan itu, yang dimana tulisan itu tersimpan berbagai macam pengertian-pengertian yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang melihat Allah yaitu tulisan. Nah, itu belum cukup seperti itu pemirsa itu. Karena apa pemirsa YouTube? Dari kemarin sudah saya beritahukan bahwa kita ibadah melalui asma Allah. Berarti asma Allah yaitu banyak sekali asmanya Allah itu ya. Terus melalui sifat Allah, yang dimana sifat Allah itu pemirsa itu pun sudah tahu ya. Terus yang terakhir adalah afalnya Allah. Makanya dari itu afal itu apa? Kita jelas melihat, kita jelas mengetahui apa pemberian Allah dan apa bentuk rupanya Allah itu sendiri. Jadi sudut pandang kita pemirsa itu kita terapkan. Oh ya, menggerakkan semua itu adalah Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa semua yang digerakkan, yang menggerakkan kita semua itu Allah, kita masukkan ke dalam hati. Kita jadikan suatu keyakinan. Yang keyakinan itu kita tancapkan di dalam hati agar apa? Agar power iman atau tumbuh iman kita menjadi suatu keyakinan yang hakiki. Itu pemirsa itu. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
harus melihat Allah secara zahir, wujudnya kehidupan, adanya kita, adanya semuanya yang ada di alam dunia ini. Itu di situ kita jadikan suatu iktibar bahwa itu adanya Allah itu sendiri. Terus secara batin kita harus selalu melihat Allah dalam pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah, berupa sehat, berupa sakit, berupa enak, berupa tidak enak, berupa makanan, berupa rezeki. Itu kita melihat itu Allah yang memberi, bukan jerih payah kita. Kalau kita pengen tahu pemirsa itu, karena apa? Karena kita ini yang menggerakkan Allah, jadi kita harus condongnya, sudut pandangnya secara zahir, secara hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu pemirsa itu. Terus ya Rahman, yang dimana sifat Allah itu belas dan kasih. Jadi welas kasihnya. Jadi welas kasihnya Allah ya Rahman itu kita harus mencari sendiri. Contohnya seperti apa pemirsa itu? Gimana cara kita mendapatkan Allah, mendapatkan cintanya Allah? Kita harus mendekat dengan Allah. Dengan apa? Dengan susunan tatanan yang sudah jelas, susunan tatanan yang sudah di situ diajarkan oleh Rasulullah. Kita ikuti di situ. Ya, jadi kita pengen mendapatkan cintanya Allah, harus kita mendekat dengan Allah, harus pertama mengenal Allah, mengenal secara zahir al-batin terlebih dahulu. Ya, kalau sudah kita tahu mengenal zahir batin bahwa Allah itu meliputi, kita masukkan ke dalam hati, kita yakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu menggerakkan kita, Allah itu ada. Dan kita setelah kita yakin, baru kita mencari kasihnya Allah. Nah, cara kita mencari kasihnya Allah, kita harus tunduk dan patuh dengan Allah, pemirsa itu. Contohnya seperti apa? Di saat kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di saat kita dipanggil oleh Allah, kita harus cepat-cepat datang, pemirsa itu. Tapi kadang-kadang nanti banyakkan kita manusia pemirsa itu, kalau pengen mendapatkan cintanya Allah itu seperti itu. Jadi intinya kita hidup ini diperintah untuk beribadah, adanya itu ibadah. Bukan diperintah untuk Allah itu untuk bekerja, bukan pemirsa itu, tapi untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena semua sudah diliputi oleh Allah, semua sudah dicukupi oleh Allah. Jadi tugas kita hanya di situ beribadah kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan kasihnya Allah, gimana cara kita? Contohnya kita pengen mendapatkan kasihnya Allah, mendekat dengan Allah. Kita menjauhi semua larangan Allah. Kita selalu mengerjakan perintah Allah, mendekat dengan Allah dengan kasih, dengan keyakinan itu tadi. Nah, kalau kita pengen mendapatkan cintanya Rasulullah, apa kita gimana? Ya kita mengikuti akhlak Rasulullah. Gimana akhlak Rasulullah? Kita contoh yang dimana Rasulullah sholat, kita ikuti sholat. Yang dimana Rasulullah selalu berkata benar, kita ikuti perkataan beliau. Yang dimana Rasulullah selalu baik dengan siapapun, tidak pernah ada pembatasan diri. Dia tidak membeda-bedakan, entah itu orang jahat, entah itu orang baik, semua itu dikasih oleh Rasulullah. Nah, kita harus meniru seperti itu kalau pengen mendapat kasihnya Rasulullah. Dan Rasulullah selalu bertaat kepada Allah. Rasulullah selalu mendekat kepada Allah siang dan malam. Rasulullah itu selalu mengingat kepada Allah. Dari hembusan napasnya, masuknya napas, keluar napasnya, itu selalu mengingat Allah. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita pengen mendapatkan kasihnya Allah dan kasihnya Rasulullah, harus seperti itu. Jadi ya Rahman kita mencari. Nah, setelah kita mengetahui dan kita bisa mampu untuk berdiri sendiri dan kita mampu praktek dalam keseharian kita, maka ya Rahim akan diberikan oleh Allah. Apa itu? Rahmat dan fadl Allah itu akan diberikan kepada kita. Nah, setelah fadl itu diberikan kepada kita, maka kita ini akan tertata. Tata dalam apa? Keimanan kita. Tata dalam apa? Islam kita. Tata dengan apa? Ihsan kita. Ketata dengan apa? Makrifat kita. Ketata dengan apa? Ketata dalam kehidupan kita. Sehingga di situ apa yang terjadi pemirsa YouTube, Bismillahirrahmanirrahim, terterap kepada hati dan jiwa kita. Maka hidup kita dan sudut pandang kita serta kehidupan kita itu selalu sejuk, selalu indah, selalu damai. Tidak pernah keluh kesah dan tidak pernah menyesal menghadapi hidup ini. Karena apa pemirsa itu? Ikhlas itu tidak minta imbalan.
Itu ingat-ingat pemirsa itu. Karena yang diminta oleh Allah adalah ikhlas. Amal ibadah kita itu kita tidak bisa berbuat apa-apa pemirsa itu. Kita hanyalah khala wala quwata illa billahil azim. Jangan kita pamer pemirsa itu. Kalau kita sudah tahu bismillah, kalau kita sudah paham bismillah yang sebenarnya, pemirsa YouTube itu hanyalah diam. Karena apa? Karena semua yang menggerakkan itu Allah, kita tahu. Jadi intinya kita hanya hidup itu hanya apa? Menjalankan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya? Yaitu dihadapi kehidupan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itulah penyampaian yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa YouTube tentang amalan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup diucapkan, tidak cukup tahu artinya, tapi harus praktek dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta kitab-kitabnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bisa itu. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan di dalam kami penyampaian. Kami masih banyak belajar. Mohon dukungan dan bantuannya. Hidupkan channel ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirus salam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.